Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif nan bijaksana, yang laki-laki tampannya Mbak Arjuna, yang perempuan manisnya Mbak Bidadari yang turun dari syurga, Masya. Tak lupa teman-temanku semuanya yang insya Allah calon penghuni syurga, amin Allahumma. Jalan-jalan ke kota Tuban, ke Tuban bawa Indomie. Perkenalkan, saya Zaidan, cowok soleh yang mirip Gus Asmi. Shollu ala Nabi Muhammad. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang Persatuan. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, negeri kita tercinta ini terdiri atas ribuan suku, bangsa, budaya, dan agama. Dari ruangan ini saja udah kelihatan perbedaannya. Ada kakak-kakak yang hidungnya mancung, ada juga kakak-kakak yang hidungnya pesek, ada mbak-mbak yang matanya sipit, tapi kalau senyum bikin perut jadi sembelit. Ada emas-emas yang badannya kekar dan mukanya sangar, tapi hatinya sungguh indah, bagai bunga yang baru mekar. Masya. Hal ini juga diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah, yang artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz menjelaskan bahwa pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahu bukan hanya kepada orang mukmin tetapi kepada seluruh umat manusia bahwa mereka sengaja diciptakan berbeda-beda, mulai dari suku, ras, dan budaya. Mereka diciptakan berbeda-beda semata-mata agar mereka saling mengenal, melindungi, dan mengayomi satu sama lain. Karena di mata Allah manusia semuanya sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi, Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang wajahmu dan memandang hartamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hatimu dan memandang amalmu. Hadis riwayat Muslim. Namun sayang hadirin, pada zaman modern ini sudah banyak pertikaian yang terjadi antar suku, antar ras, dan antar daerah. Karena pada zaman ini orang-orang udah tidak mengenal perbedaan lagi, bro. Pakaian beda dikit dibilangnya norak, bahasa beda dikit dibilangnya metok, sampai budaya yang beda sedikit dibilangnya katro. Betul? Hal inilah yang membuat masyarakat terpecah menjadi dua kubu, yakni golongan ekstrim kanan dan golongan ekstrim kiri. Golongan ekstrim kanan, takfiri, yang beda sedikit udah dibilang kafir. Terorisme Islam radikal yang katanya jihad fisabilillah padahal cuma mati sia-sia. Sedangkan golongan ekstrim kiri melahirkan satu sikap yakni liberalisme.
suatu paham yang mengutamakan kebebasan tanpa adanya peraturan-peraturan keagamaan. Memang hadirin, mulai dari perbedaan situasi hingga timbul rasa di hati sampai merasa paling benar sendiri sehingga menimbulkan aksi yang anarki. Betul? Gara-gara beda keyakinan, saling serang, beda pemahaman, saling menjatuhkan, beda keyakinan, saling mencelakakan, hingga gara-gara terjadi perbedaan, mereka saling bermusuhan. Na'udzubillahi min. Hadirin rahimakumullah. Kalau mau diberi contoh, coba dilihat pada zaman Rasulullah SAW dan kaum muhajirin sampai di kota Madinah. Betapa meriah kaum Ansor menyambut mereka. Padahal mereka berasal dari kaum yang berbeda, nasabnya berbeda-beda, warna kulit pun berbeda-beda, hingga postur tubuh pun mereka berbeda-beda. Akan tetapi hal itu tidak membuat mereka saling ejek satu sama lain. Mereka justru bersatu melawan kaum kafir pada zaman itu dalam satu wadah, yakni Islam. Oleh karena itu, marilah kita contoh dan teladani sikap kaum muhajirin dan kaum ansor yang tetap menghargai perbedaan seperti apapun bentuknya. Mari kita bentuk negara kita sesuai dengan semboyannya, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hadirin rahimakumullah. Tausiah yang singkat lagi bermakna ini saya tutup dengan sebuah syair lagu yang berbunyi: Cikini kegondang dia, hati kita akan selalu bahagia. Cikampek, Tasikmalaya, bila kita saling hargai sesama. Jakarta ke Jayapura, jangan anggap kaulah yang paling sempurna. Madura sampai Papua, karena Allah mandang kita itu sama. Jalan-jalan pergi ke sawah, pergi memancing, ketinggalan jala. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.